Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada. Siapa yang hari ini semangat memuji nama Tuhan? Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Joyful kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Sekarang mari kita berdiri dan nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Mari kita bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, karena kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman
Mari kita mempersiapkan hati kita dan mari kita juga belajar untuk memuji nama Tuhan dan berguna kepada Tuhan setiap harinya. Mari kita nyanyikan lagu Lord, I Give You My Heart.
dan mendengarkan, mengerti apa yang difirmankan. Berkati juga agar firman yang kami dengar dapat kami gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kids, senang bisa ketemu lagi dengan kalian. Kembali lagi bersama Kak Donald, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, udah siap adik-adik? Sudah nyanyi memuji Tuhan dengan baik ya? Saatnya sekarang adik-adik kita duduk diam, dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Kak Donald ajak kita untuk berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, di hari Minggu, kami mau beribadah, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau menikmati waktu ini dengan Engkau ya Tuhan, dan kami rindu biarlah lewat ibadah ini, kami sungguh-sungguh diberkati, dan kami rindu supaya hidup kami diubahkan. Kami ingin supaya kami menjadi anak-anak joyful yang bisa membawa sukacita, kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi saksi, dan biarlah lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita, Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema yang baru ya, sukacita dalam belajar. Nah, kali ini belajar apa nih? Nah, adik-adik, ini yang baru nih, Kak Donald akan sharing firman Tuhan, berbagi cerita firman Tuhan. Belajar apa? Belajar bersosial. Nah, belajar apa adik-adik? Kita kali ini akan belajar tentang bersosial. Nah, adik-adik kita bersosial ya. Nah, kenapa Kak Donald gerakannya begini? Ya, kenapa Kak Donald bergerakan begini? Ini bukan lagi nari adik-adik. Ini ceritanya Kak Donald lagi tos sama orang lain, tos sama temen, kita sopan ya, kita ramah sama orang. Nah, namanya bersosial adik-adik. Apa sih maksud dari bersosial ini adik-adik? Kenapa kita perlu belajar bersosial? Nah, adik-adik, coba kita lihat ya, hidup manusia. Ya, manusia ini kan makin lama makin banyak adik-adik, jumlah penduduknya makin lama makin banyak. Bahkan Indonesia, negara Indonesia ini masuk di dalam 5 negara terbesar di dunia. Tuh, salah satu 5 negara terbesar di dunia adik-adik, Indonesia. Jadi penduduk Indonesia ini banyak sekali. Tetapi adik-adik, penduduk yang banyak, orang yang banyak, ini semuanya akan jadi masalah kalau apa? Kalau nggak bisa bersosial dengan baik. Kalau misalnya masing-masing hanya ngurusin dirinya sendiri-sendiri, masing-masing egois, masing-masing nggak mau bergaul, tidak mau bertetangga, tidak mau ngobrol sama orang lain, cuek-cuekan. Nah, itu masalah kan adik-adik, betul nggak? Nah, sekarang kita coba di rumah nih adik-adik. Ada papa, ada mama, ada koko, cici, dede. Ya, di rumah ngapain? Apakah ada suasana sosial di sana?
Atau masing-masing di kamar sendiri-sendiri, asik dengan masing-masing, nggak ada ngobrol, nggak ada ketemu, nggak ada cerita-cerita, nggak ada ketawa-ketawa bercanda, semuanya jalan sendiri-sendiri. Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak, betul nggak adik-adik? Nah, jadi kita perlu belajar adik-adik untuk bersosial. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kenapa kita perlu bersosial? Karena alasan yang pertama adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersosial. Kenapa bersosial adik-adik? Tuhan itu tidak egois. Tuhan itu mau datang turun ke dunia. Tuhan itu mau dekat sama kita manusia. Padahal kita ini manusia ciptaan Tuhan. Tuhan bisa aja kan di surga gak perlu turun. Tuhan bisa saja kan hanya utus malaikat-malaikatnya saja, utus para nabi-nabinya saja, utus para rasul-rasulnya saja untuk ngomong sama manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau turun ke dunia. Nah, adik-adik, ini yang nanti akan di bulan Desember kita akan merayakan Natal. Betul nggak adik-adik? Dan itu adalah contoh bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang bersosial, Tuhan yang mau bergaul, Tuhan yang mau ngobrol, Tuhan yang mau berteman, bersahabat dengan manusia. Itu kenapa kita bersosial adik-adik. Jadi kalau ada anak-anak joyful yang egois, hidup sendiri-sendiri, cuek-cuekan, tidak mau bergaul, tidak mau berbagi, tidak mau saling tolong-menolong, Tuhannya siapa itu? Siapa Tuhan kamu? Kalau kita anak Tuhan Yesus, maka kita pasti punya hati Tuhan Yesus. Kita ikutin apa yang Tuhan Yesus contohkan. Adik-adik tahu nggak arti Kristen? Ayo, apa arti Kristen? Artinya adalah pengikut Yesus. Adik-adik, kalian percaya Yesus kan? Kalian pengikut Yesus kan? Nah, kalau begitu kita ikutinya siapa? Ikutin Yesus dong. Betul nggak adik-adik? Termasuk Kak Donald. Kak Donald pun belajar untuk mengikut Yesus. Papi mami kalian juga sama. Kalau Kristen artinya kita ikutin Yesus. Nah, Yesus itu punya hati sosial. Yesus suka berbagi, suka memberi, suka menolong. Betul nggak adik-adik? Ya, ini alasan yang pertama adik-adik. Kenapa kita bersosial adik-adik? Jelas ya? Lalu yang kedua adik-adik, kenapa kita bersosial? Alasan yang kedua, Kak Donald ajak yuk baca Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang kedua adik-adik. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Dengarkan ayat Alkitab yang Kak Donald mau bacakan. Kejadian pasal 2 ayatnya ya, ayatnya yang 18 adik-adik. Ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, Kak Donald baca sekali lagi ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah adik-adik, jadi dari sejak semula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dari pertama kalinya Tuhan sudah kasih perintah ya. Tuhan sudah berfirman bahwa manusia itu diciptakan Tuhan tidak sendiri-sendiri. Manusia itu diciptakan untuk dia bisa ya berteman, berkawan dengan sesamanya. Nah, betul nggak adik-adik? Hewan aja ada teman-temannya kan? Betul nggak? Hewan ya ada teman-temannya sesama hewan.
sesama kucing, sesama dogi, sesama gajah, sesama ular, sesama harimau. Betul nggak adik-adik? Mereka ada kumpulannya, mereka berteman. Masa kita kalah sama hewan? Betul kan adik-adik? Ya, tanaman tumbuh-tumbuhan juga sama. Tuh adik-adik coba lihat kalau tanaman cuma satu doang. Gersang kan adik-adik, nggak enak dilihat, betul nggak? Coba adik-adik kalau pergi ke hutan. Wah, tanamannya banyak, betul nggak adik-adik? Mereka semuanya ada satu tempat. Mereka tanamannya banyak, ya, sekeliling kanan kiri. Wah, kita dikelilingi oleh tanaman-tanaman, pohon-pohon yang rindang, yang bagus-bagus. Jadi sejuk, jadi enak dilihat, betul nggak adik-adik? Iya, itu hewan, itu tanaman. Kita apalagi adik-adik, manusia juga membutuhkan yang namanya pertemanan, pergaulan. Kita nggak bisa sendirian adik-adik, betul nggak? Nah, itu alasan yang kedua adik-adik, kenapa kita menjadi manusia bersosial. Karena memang tidak baik. Ya, namanya tidak baik berarti apa? Jelek, kurang bagus, kurang enak. Ya, manusia kalau sendirian. Makanya Tuhan menciptakan kita mesti punya teman-teman yang baik di sekeliling kita. Kita bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitar kita adik-adik. Jelas ya sampai sini adik-adik ya? Oke. Nah, cukup hari ini Kak Dona jelaskan dua ini dulu adik-adik tentang mengapa kita bersosial. Ya. Dan tadi Kak Donald sudah menjelaskan apa sih arti bersosial. Arti bersosial, adik-adik, yang pertama, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita tidak mau egois, tapi kita mau berbagi, kita mau memberi, kita mau menolong, kita mau bergaul. Ya, ini arti dalam sosial adik-adik. Yang pertama ya. Oke, yang kedua adik-adik, maksud dari arti bersosial adalah kita bergaul, betul, kita berbagi, memberi, betul, tapi memberi apa? Kamu bergaul dengan siapa? Tujuannya buat apa adik-adik? Nah, itu yang penting adik-adiknya dalam bersosial. Kita jangan hanya sembarang memberi, sembarang bergaul, sembarang untuk berteman adik-adik. Kita mesti hati-hati. Mengapa adik-adik? Karena ada teman-teman orang-orang yang tidak baik, yang egois, yang hanya memanfaatkan temen, ya. Dia hanya pengen enak sendiri, dia maunya menang sendiri. Apakah itu bersosial? Ayo coba Koko Cici, Koko sama Dede, Cici sama Dede. Ayo, siapa yang suka menang sendiri, maunya menang sendiri, maunya enak sendiri. Ayo, siapa yang gak mau ngalah? Siapa yang mau suka rebut-rebutan? Siapa yang suka marah-marahin orang? Nah, siapa? Kalau itu apakah namanya bersosial? Tidak adik-adik, bersosial nggak begitu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau nggak seperti itu. Ya, kita bersosial, kita berbagi, kita memberi, kita berteman. Tujuannya bukan untuk kita ngerjain teman, kita mau manfaatin teman, kita mau cari untung. Bukan itu adik-adik dalam bersosial. Oke, tetapi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah niat kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran adik-adik, siapapun yang bergaul, berteman sama adik-adik, mereka senang, mereka diberkati, mereka bahagia, mereka joyful. Adik-adik datang, mereka sambut dengan sukacita. Mereka kangen sama adik-adik. Kalau misalnya janjian ketemu, waduh, mereka senang banget. Jangan sampai gara-gara adik-adik datang ketemu, mereka malah jauh. Mereka malah pergi menghindar, gak mau ketemu. Kenapa? Karena gak suka sama kita. Kalau itu yang terjadi, namanya apa adik-adik? Kita gagal dalam bersosial.
kita salah dalam bersosial. Betul nggak adik-adik? Karena kehadiran kita nggak disukai, kita nggak jadi berkat, kita nggak bisa diterima sama orang-orang sekitar kita. Mengapa begitu? Karena kita ketahuan sifatnya jelek. Kita ini sebenarnya hanya pengen manfaatin orang, mau menang sendiri, mau untung sendiri. Nah, itu yang salah adik-adik dalam bersosial ya. Mari adik-adik, kita ini perlu yang namanya niat baik adik-adik di dalam bersosial. Nah, Kak Donald mau kasih tahu nih adik-adik, yang namanya rezeki, yang namanya berkat bukan cuma uang, bukan cuma benda-benda barang, bukan cuma makanan, minuman, pakaian, bukan cuma sekedar ya harta-harta benda adik-adik. Yang namanya berkat Tuhan, yang namanya rezeki dari Tuhan adalah teman yang baik. Itu juga rezeki adik-adik. Kita punya teman yang baik, kita punya kawan yang baik, itu adalah berkat Tuhan adik-adik. Oke, sampai sini mengerti adik-adik? Ya, nah adik-adik, Kak Donald coba nih kasih challenge buat adik-adik semua nih. Tolong adik-adik kasih tahu Kak Donald nih, kamu punya sahabat berapa? Ya, berapa sahabat kamu? Adik-adik mesti bedain loh antara sahabat dengan teman dengan baru kenal. Ah, beda ya. Kalau yang baru kenal, ya biasanya kita ketemunya kan sekali-sekali atau cuman sekali itu aja baru kenal adik-adik. Setelah itu kita nggak pernah kontak lagi, nggak pernah ketemu lagi, hanya kenalan sebentar. Tapi kalau namanya teman, biasanya ini kita sudah pernah ketemu dan masih bertemu. Mungkin teman sekolah, teman gereja bisa ya, teman tetangga bisa ya, dengan tetangga kanan kiri bisa. Tapi kita nggak begitu deket. Kita cuman say hello saja, kita cuman tahu namanya, kita tahu dia asalnya dari mana, kita tahu rumahnya di mana. Ya udah, hanya sebatas itu. Kita nggak deket lagi adik-adik. Tapi kalau yang namanya sahabat, wah itu teman baik adik-adik. Dia sudah kenal baik sama papa mama kita, dia sudah sering mampir ke rumah kita juga sering mampir ke rumahnya dia, kita pernah jalan bareng, kita pernah makan bareng, kita pernah ya bercanda-bercanda bersama adik-adik. Nah itu namanya sahabat adik-adik ya. Oke, jadi adik-adik coba yang Kak Donald tanya, yang Kak Donald challenge, adik-adik coba sebutkan sahabat kamu berapa. Biasanya sahabat itu jumlahnya sedikit adik-adik. Kalau teman bisa banyak ya. Tapi yang Kak Donald mau adik-adik coba, adik-adik punya sahabat berapa. Ya, itu yang pertama ya. Lalu mengapa adik-adik mau berteman sama dia? Mengapa adik-adik mau bersahabat sama dia? Alasannya apa? Kenapa adik-adik mau bersahabat sama dia? Kasih tahu ya adik-adik ya, 2 challenge ini ya. Oke, adik-adik bisa kasih tahu ke Kak Donald lewat voice note WA ya, untuk adik-adik cerita. Jelas sampai sini adik-adik? Dan ayat hafalannya tadi adik-adik Kejadian pasal 2 ayat 18 itu ayat hafalannya. Oke, sampai di sini dulu adik-adik cerita Kak Donald menceritakan tentang firman Tuhan. Nanti di minggu-minggu depan Kak Donald akan jelaskan lagi tentang sukacita dalam bersosial. Nah, dalam bersosial. Oke, adik-adik ya. Itu yang bisa Kak Donald jelaskan hari ini. Mari adik-adik sekarang kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami diciptakan sebagai manusia tidak sendirian, tapi kami menjadi manusia yang bersosial. Kami bisa bergaul, kami bisa berteman, kami bisa berkawan dengan orang-orang sekitar kami. Tapi tolong Tuhan supaya kami betul-betul jadi berkat, jadi saksi. Kami datang, kami hadir, dan kami disukai oleh teman-teman kami karena kami teman yang baik, kami kawan yang baik, kami sahabat yang baik. Kami tidak cari untung, kami tidak memanfaatkan, kami tidak
tidak egois, kami tidak mau menang sendiri. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa menjaga hubungan dengan teman-teman kami, kawan-kawan kami, juga dengan papa, mama, kakak, cici, dedek kami. Kami juga bisa bersosial ya Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami benar-benar membawa hati Yesus, mengikuti teladan Yesus yang bersosial dengan baik. Kami mau Tuhan, kami juga agar dapat menjadi orang-orang yang seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Sekarang Tuhan, kami mohon ampuni kami kalau mungkin kami dalam bersosial, dalam bergaul, dalam berteman, kami egois, kami mau menang sendiri, kami tidak peduli sama orang lain, kami tidak mau berbagi, kami pelit, kami hitung-hitungan. Tuhan ampuni kami kalau kami di rumah juga, kami juga tidak mau bantu-membantu, kami juga masih suka main menang sendiri, kami masih senang untuk menyakiti dan melukai keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan lewat biarlah firman hari ini kami mau Tuhan hidup seperti yang firman Tuhan ajarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Adik-adik, mari angkat kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu, dan terimalah berkat Tuhan turun atas adik-adik semua. Hai anak-anak Joyful, sekarang terimalah berkat dari Bapa di surga, terimalah berkat dari Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Roh Kudus turun atas adik-adik semua sekarang sampai selamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.